Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Galeri Bahasa, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Sahabat, telah kita ketahui bersama bahwa revolusi industri keempat telah membawa banyak perubahan. Salah satunya di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan yang paling kita rasakan mungkin peran media sosial dalam kehidupan kita. Hadirnya berbagai aplikasi media sosial selain membawa kemudahan ternyata juga membawa tantangan. Banyak aplikasi platform media sosial yang bisa kita gunakan untuk beragam keperluan. Misalnya mencari informasi, membuat grup belajar, jual beli, dan lain-lain. Kita harusnya sudah bisa menerima bahwa bermedia sosial tidaklah untuk membuang-buang waktu. Ada banyak peluang yang bisa kita dapatkan. Selain bisa berjejaring dengan banyak orang, kita juga bisa belajar dalam komunitas positif untuk mengembangkan minat dan keterampilan sehingga kita berkembang lebih produktif dengan karya-karya. Pada video ini, Galeri Bahasa akan membagikan beberapa pengalaman seputar dunia media sosial, terutama pengalaman editing dalam membuat konten video pembelajaran di YouTube. Video ini merupakan bagian pertama. Untuk mengikuti video bagian selanjutnya, silahkan subscribe dan klik gambar lonceng untuk berlangganan. Atau cek daftar putar yang saya cantumkan tautannya di deskripsi ya. Pada awal membuat konten, Galeri Bahasa masih sangat minim pengetahuan seputar dunia editing video. Alat-alat apa saja yang perlu disiapkan, aplikasi apa yang harus digunakan, serta bagaimana cara mengunggah dan mengoptimalisasi video di YouTube. Barangkali untuk video bagian pertama ini, kita awali dengan pembahasan mengenai apa saja alat yang perlu disiapkan untuk membuat konten video pembelajaran. Yang pertama, media untuk mengedit. Yang pertama kali terpikirkan oleh kita pasti ponsel. Ya, untuk mengawali membuat konten video pembelajaran sebenarnya tidak perlu alat-alat yang rumit. Cukup dengan ponsel, kita sudah bisa melakukan berbagai tahapan dalam membuat konten. Membuat skrip atau teks materi, melakukan perekaman video, melakukan perekaman suara atau audio, editing video, hingga pengunggahan ke YouTube, semua bisa dilakukan melalui genggaman tangan. Ponsel pintar saat ini sudah menyediakan berbagai fitur yang mendukung aktivitas bermedia sosial. Namun karena ukurannya yang kecil, beberapa pengguna kurang leluasa saat mengedit video dengan ponsel. Oleh karenanya, ada pilihan alat selanjutnya yaitu komputer atau laptop. Hampir sama dengan ponsel, komputer atau laptop juga sangat membantu dalam melakukan tahapan membuat konten. Tampilan yang lebih besar, daya tahan baterai yang bisa sambil dicas, serta adanya tetikus atau mouse membuat kita lebih leluasa dalam melakukan editing. Memakai laptop atau komputer, kita juga bisa menambahkan berbagai macam perangkat keras atau lunak untuk meningkatkan kualitas editing. Misalnya dengan menambahkan perangkat eksternal sound card dan mic untuk merekam suara. Lalu meningkatkan kualitas audionya di aplikasi yang tidak bisa diinstal di ponsel. Namun harus diingat, dalam memilih aplikasi editing video perlu memperhatikan spesifikasi perangkat yang digunakan, entah spesifikasi pada perangkat laptop atau ponsel yang dipakai. Aplikasi editing dengan fitur dan kualitas yang besar tentunya memerlukan spesifikasi perangkat yang besar pula, agar aplikasi bisa berjalan dengan baik. Untuk beberapa jenis aplikasi editing dengan spesifikasi rendah atau menengah akan kita bahas khusus dalam video bagian selanjutnya di playlist ya. Memilih mengedit memakai laptop atau ponsel semua kembali pada kenyamanan masing-masing. Nyaman dengan laptop ataukah dengan ponsel, semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mengedit dengan gawai tentu lebih nyaman, bisa sambil rebahan, bisa sambil jalan sana-sini. Namun mengedit dengan laptop juga menjadi pilihan tepat agar hasil edit video kita bisa maksimal. Kalau teman-teman sendiri bagaimana nih? Suka mengedit di HP atau laptop? Tulis di kolom komentar ya. Alat yang kedua yaitu kamera. Kamera berfungsi untuk melakukan perekaman video penjelasan. Dalam melakukan perekaman, kita bisa menggunakan kamera ponsel atau kamera khusus. Apabila menggunakan ponsel, tentunya kembali lagi pada spesifikasi dan kualitas gambar yang disajikan. Beberapa ponsel keluaran terbaru sudah memiliki kualitas hingga 1080 megapiksel atau Full HD.
sudah sangat cukup untuk menghasilkan video berkualitas tinggi. Dalam perekaman video, Galeri Bahasa pernah menggunakan beberapa jenis kamera. Bila teman-teman melihat video pembelajaran yang diunggah di tahun-tahun pertama, itu direkam menggunakan kamera mirrorless merek Sony Nex3 produksi 2011. Sedangkan di video pembelajaran yang diunggah di pertengahan tahun 2021 hingga video ini dibuat, Galeri Bahasa menggunakan kamera mirrorless Sony Alpha 5000. Bisa teman-teman perhatikan sendiri ya bagaimana perbedaan kualitas gambarnya. Berbicara tentang konten pembelajaran, sebenarnya ada beberapa jenisnya. Dalam membuat konten pembelajaran, kita tidak harus menggunakan kamera atau tampil di depan kamera seperti ini. Kita bisa menggunakan perekam layar untuk merekam PowerPoint yang disertai narasi penjelasan atau menggunakan aplikasi animasi seperti Powtoon. Video pertama Galeri Bahasa juga seperti itu, hanya menggunakan perekam layar dan PowerPoint saja. Kemudian alat yang ketiga yaitu clip-on. Sebenarnya di setiap alat perekam video, baik di ponsel atau kamera, sudah dilengkapi dengan mic. Namun kadangkala jarak untuk rekaman juga mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan. Oleh karena itu, penggunaan clip-on bisa menjadi alternatif dalam meningkatkan kualitas audio. Galeri Bahasa pernah menggunakan beberapa jenis clip-on. Bila teman-teman melihat video yang awal-awal, itu Galeri Bahasa menggunakan clip-on merek Arimic. Sedangkan video yang diunggah di akhir 2021 hingga pembuatan video ini, Galeri Bahasa menggunakan clip-on Boya dengan ditambahkan soundcard Behringer. Alasan penggunaan alat ini karena lokasi rumah untuk rekaman video berjarak 5 meter dari jalan raya lintas kota, sehingga perlu alat untuk meminimalisir suara kendaraan dari luar. Bisa dikatakan sedikit ribet ya masalah suara ini. Sebenarnya tidak harus memakai clip-on. Bila suara dari kamera atau ponsel masih jelas, itu sudah cukup. Atau bisa disiasati dengan memakai fitur perekam audio ponsel dengan cara meletakkan ponsel di dekat kita atau mengantongi ponsel untuk merekam audio lalu digabungkan dengan video pada saat editing. Itu alternatifnya jika kita tidak punya clip-on. Namun tetap saya sarankan memakai clip-on agar kualitas suara di video kita bisa maksimal. Kemudian alat yang keempat yaitu tripod kamera. Tripod berfungsi untuk menyangga kamera agar stabil dan tidak goyang. Saat ini mudah mendapatkan tripod. Bisa membelinya di marketplace atau toko aksesoris handphone dengan harga bervariasi. Apakah bisa tanpa tripod? Bisa saja, tergantung bagaimana kita menata kamera. Bisa di atas meja kita tumpuk buku, kemudian kamera kita letakkan di atas buku tersebut, atau bagaimanapun saja caranya, intinya kamera atau HP kita mendapat penyangga. Tidak saya sarankan menggunakan bantuan teman untuk pegang kamera ya, karena nanti pasti tidak stabil. Hasil video akan terlihat goyang, apalagi jika kita nanti mengganti background, tambah goyanglah kita dalam video itu. Jadi intinya harus ada penyangga kamera. Kemudian yang kelima, pencahayaan atau lampu. Pencahayaan dalam proses perekaman video sangat penting karena akan berpengaruh pada kualitas gambar video yang dihasilkan. Pencahayaan ini sebenarnya bisa diperoleh melalui lampu ruangan atau lampu khusus. Dalam melakukan perekaman, penataan pencahayaan harus diperhatikan. Pastikan area tubuh depan, wajah hingga badan tersinari dengan baik. Kita bisa menggunakan lampu ruangan, lampu belajar, atau lampu lighting khusus untuk perekaman video seperti ini. Galeri Bahasa pernah memakai lampu belajar untuk pencahayaan, namun sekarang sudah memakai lighting khusus. Karena ketika membuat video dengan editing green screen, pencahayaan harus merata agar hasil chroma key bisa bersih. Kemudian yang keenam, kain hijau atau biru. Apabila teman-teman menginginkan video dengan background yang bisa diedit-edit, misal mau background diganti papan tulis, diganti gambar kelas, dan sebagainya, teman-teman bisa menggunakan kain hijau atau biru untuk background saat perekaman. Warna tersebut dipakai karena berbeda dengan warna tubuh, sehingga saat menghilangkan background dengan chroma key, tidak ada bagian tubuh yang ikut hilang. Contoh hasil editing green screen bisa teman-teman lihat di semua video Galeri Bahasa. Coba bandingkan hasil editing video di tahun 2020 sampai saat ini. Bagaimana menurut teman-teman? Demikian materi video kali ini. Apa yang saya sampaikan tidak ada maksud untuk menggurui teman-teman ya. Kami masih perlu terus belajar. Apabila ada tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar untuk kita diskusikan ya. Sampai jumpa di video bagian kedua. Cek tautannya di deskripsi.
Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.